Yang terhormat Dr. Dr. Tri Wulandari Kesetianingsih selaku DPL dan Ketua Tim Pengabdian Masyarakat. Yang terhormat para narasumber Dr. Tripitara Mahanggoro, SSI MPes, dan juga Dr. H. Agus Widiatmoko, SPPD MSc. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara mahasiswa KKN Kesehatan UMY, kelompok 18, Angkatan 2017, kemudian Tim Pengabdian Masyarakat LP3M UMY, dan Puskesmas Banguntapan 1 Bantul, Yogyakarta. Webinar kali ini mengusung tema Survive sebagai penderita dan penyintas COVID-19. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan dari Kepala Puskesmas Banguntapan 1. Kemudian yang ketiga dari sambutan dosen pembimbing lapangan. Keempat, pemaparan materi sesi 1 oleh narasumber sekaligus diskusi tanya-jawab. Kemudian yang kelima, ini istirahat atau break. Kemudian yang keenam, ada pemaparan materi sesi 2 oleh narasumber sekaligus diskusi tanya-jawab. Kemudian yang ketujuh, ada pengumuman pemenang hadiah. Di akhir acara nanti, kita akan berikan hadiah untuk 4 orang penanya pertama, 2 orang penanya tiap sesi, kemudian yang ke-8 penutup. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar, marilah kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan kami persilahkan untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan acara webinar pada siang hari ini. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan dari Dr. Sigit Hendro Sulistyo selaku Kepala Puskesmas Banguntapan 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada LP3M UMY dalam hal ini Dr. Tri Wulandari MKes. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan atas kesempatan dan nanti ilmu yang akan kita dapatkan dari para narasumber. Yang pertama Dr. Tripitara Mahanggoro, SSI MKes dari bagian fisiologi FKIK UNJ. Yang kedua ada Dr. Haji Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam dari bagian penyakit dalam FKIK UNJ. Selanjutnya terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Kedokteran UNJ peserta KKN dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada kesempatan kali ini. Kegiatan webinar dengan tema Survive sebagai penderita atau penyintas COVID-19, di mana bahwa hampir 1 tahun pandemi, mulai dari Maret 2020 sampai sekarang sudah di awal Maret juga 2021, kasus COVID-19 terutama di Kecamatan Banguntapan menjadi yang tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian wilayah Puskesmas Banguntapan 1 yang menjadi bagian dari di wilayah Kecamatan Banguntapan yang meliputi 3 desa, Batu Retno, Kotorono, dan Jambudan. Sampai hari ini juga masih terdapat cukup banyak kasus. Total kasus saja sampai per hari Sabtu tanggal 27 Februari kemarin sekitar 438 kasus. Dengan angka kesembuhan sekitar 397 kasus atau sekitar 90%, dan angka kematian ada 11 kasus atau sekitar 2%. Dengan kasus aktif yang ada masih sekitar 30-an kasus. Dengan semakin meningkatnya penderita COVID-19 ini, banyak hal-hal yang memang harus kita upayakan untuk kita kendalikan. Yang pertama terkait penderita, jadi penderita kasus confirm baik yang bergejala ataupun tidak
ada beberapa tempat yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Yang pertama di RSLKC, yaitu Rumah Sakit Khusus Lapangan untuk COVID-19. Kemudian ada di shelter yang disediakan oleh Pemda, ada shelter Miten, shelter Small, dan shelter Fatmasuri. Ya, semakin berkembangnya peningkatan kasus, ada beberapa hal yang mengharuskan beberapa penderita yang akhirnya dengan beberapa pertimbangan, baik itu dari Satgas Desa, pemangku wilayah, kemudian mungkin karena kondisi dan situasi akhirnya melaksanakan isolasi mandiri. Oke. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan banyak mendapatkan ilmu dari narasumber terkait bagaimana penderita atau penyintas itu dapat mengelola kondisinya, baik kondisi yang secara psikis, kemudian kondisi secara klinisnya atau gejalanya, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Pertama terkait dengan koordinasi dengan pemangku wilayah. Dalam hal ini ada Satgas Desa, kemudian ada relawan FRB, kemudian ada dari Babin Kamtipmas dan Babinsa di wilayah desa, kemudian juga berkoordinasi dengan Puskesmas terkait nanti bagaimana pemantauan-pemantauan yang harus dilakukan. Oke, supaya pada saat pelaksanaan isolasi dapat berjalan dengan baik dan nanti tidak ada keluhan sampai nanti selesai isolasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan stigma yang di masyarakat bahwa penderita COVID kemudian setelah selesai isolasi pun kadang masih belum bisa diterima dengan baik. Oke, mudah-mudahan tujuan dari webinar ini terkait dengan peningkatan pengetahuan kita, mungkin nanti dengan sharing pengalaman juga baik secara klinis maupun psikis, kemudian kita bisa mendeteksi, mengenali gejala-gejala awal, kemudian seandainya positif, langkah apa yang harus dilakukan supaya tidak menularkan kepada orang lain, terutama kalau di dalam masyarakat ya kontak erat sekeluarga, kemudian lingkungan sekitar. Bagaimana cara isolasi mandiri biar bisa efektif, kemudian disiplin menerapkan protokol kesehatan, dan yang jelas nanti secara psikis, kemudian sosial ekonomi juga tidak terganggu. Kemudian apabila dilakukan isolasi mandiri juga supaya tidak terjadi gejala yang baik gejala ringan maupun gejala berat. Dan yang terakhir, bagaimana nanti seorang penderita menjadi penyintas atau sudah sembuh dari COVID-nya juga bisa tetap sehat, tidak bergejala, dan nanti bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, baik itu beraktivitas, kemudian bekerja, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pelaksanaan webinar ini dapat bermanfaat dan nanti dapat juga berjalan dengan lancar. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Dr. Sigit yang telah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sesi 1 oleh Dr. Tripitara Mahanggoro SSI, MKes, sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang akan dipandu oleh teman saya, Ahmad Dalma Haidar, selaku moderator. Kepada Haidar, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Mahidar selaku moderator pada webinar kali ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu yang sudah sama-sama hadir pada siang hari ini. Yang terhormat, Dr. Sigit Hendro Sulistyo selaku Kepala Puskesmas Banguntapan 1. Yang kami hormati, Dr. DR Hatri Wulandari Kesetianingsih MKes selaku dosen pembimbing lapangan kami. Yang terhormat kepada Dr. Tripitara Mahonggoro, SSI MKes, selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat dari pemateri kita, yaitu Dr. Tripitara Mahonggoro, MKes. Jadi beliau ini lulusan S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan S3 studinya di Universitas Brawijaya. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari beliau ini adalah sebagai dosen Prodi Pendidikan Dr. FKIK UMY, dosen Prodi S2 Magister Manajemen Rumah Sakit UMY, dosen Prodi S2 Magister Keperawatan UMY, Direktur Avisiena Konsultan, tim pembimbing haji dan pengurus KBI HAM Multazam, Bendara Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Bendara LBH Muhammadiyah, trainer dan konsultan SDM, narasumber curhat bersama Mas Tripitara di Radio Pro 2 RRI 102,5 MHz tiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 malam. Dan yang terakhir, beliau ini adalah narasumber dari Spirit of Islam Radio Pro 2 RRI setiap hari Ahad. Mohon izin, sebelum kita memulai webinar pada kali ini, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30-45 menit. Dan sisanya 15 menit sampai 30 menit akan dilakukan sesi tanya-jawab. Dan dimohon kepada para peserta yang hadir pada webinar di siang hari ini, boleh sambil menyimak materinya yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan juga melayangkan pertanyaan lewat chat yang tersedia, atau langsung bertanya nanti pada saat sesi tanya jawab. Yang nantinya akan ada hadiah voucher pulsa masing-masing 50.000 bagi para peserta yang aktif saat sesi tanya jawab. Di era pandemik yang kemudian terus meluas di Indonesia ini, maka tak ayal kejadian ini membuat seluruh orang akan merasa panik, takut, dan khawatir, tak terkecuali kepada saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Bagaimana cara atau kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dipersiapkan? Marilah kita simak webinar dari pemateri kita kali ini dengan judul Menjaga Agar Survive Selama Terinfeksi dan Sukses Sebagai Penyintas COVID-19. Kepada Dr. Tripitara Mahonggoro, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Yang saya hormati, Kepala Puskesmas Dr. Sigit Hendro, kemudian Ibu Dr. Tri Wulandari, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan strategi agar kita ini survive ya selama ketika kita ini terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 ini dan bisa sukses untuk bisa menjadi penyintas COVID-19. Nah, persoalan untuk bisa menjadi penyintas itu bukan persoalan yang mudah, dan ketika seseorang itu untuk bisa survive selama terinfeksi itu juga bukan hal yang mudah. Artinya ketika seseorang itu terkonfirmasi positif, maka ada beberapa hal yang bisa dialami. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di dalam persoalan virus ini sampai hari ini ya, yang sudah banyak korbannya, yang sudah banyak orang pun mengalaminya, tapi masih ada banyak beberapa orang yang masih juga bertanya. Pertanyaannya ini sungguh pertanyaan yang
kadang menyakitkan bagi orang-orang yang mungkin pernah menderita. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah virus corona itu ada? Ini satu pertanyaan yang kadang membuat seseorang agak bagaimana begitu ya. Nah, tapi ini mau tidak mau ya, suka atau tidak suka muncul soal pertanyaan semacam ini ya. Nah, ketika kita ditanya begitu, jawabannya insya Allah ada ya. Saya katakan insya Allah ada dan ada di sekitar kita ya, ada di sekitar kita. Bisa juga ada di sekeliling rumah kita ya. Itu adalah suatu bentuk hal yang tidak terelakkan lagi bahwa yang namanya corona itu, ya, COVID-19 itu ada di mana-mana. Ya. Nah, buktinya apa jika ada? Nah, sekarang sudah banyak yang terinfeksi ya, dan sudah banyak yang menjadi korbannya sampai meninggal. Nah, ini masalah yang sudah jelas sebuah eksistensi keberadaan virus itu. Dan bahkan virus itu sudah diteliti beberapa ahli, ya, termasuk dari Gajah Mada, menyampaikan sudah ada yang mengalami mutasi. Ya. Tapi semoga virus ini dalam bentuk pandemi ini segera berakhir ya. Nah, gejala yang terjadi pada saat seseorang terkonfirmasi atau terkena infeksi COVID-19 ini jelas ada yang menunjukkan gejala yang tampak, ada yang tidak tampak ya. Karena memang gejala yang namanya COVID-19 ini tidak spesifik, khas tertentu ya. Setiap penderita atau setiap orang yang terinfeksi belum tentu mengalami suatu kondisi gejala-gejala itu sebagaimana yang misalnya terjadi hilangnya rasa untuk bisa merasakan makanan ya, kemudian adanya kemampuan untuk menghidu atau membau juga belum tentu itu tidak muncul ya. Banyak yang diantara orang yang kena itu juga tetap mampu untuk menghidu ya. Jadi beraneka ragam. Bahkan kondisinya seseorang yang terkena itu tidak bergejala sama sekali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita cermati juga di sini adalah ketika infeksi COVID ini, ketika kita bicarakan ya, khususnya pada saat ini saya sampaikan, saya ingin menyampaikan persoalan COVID ini dari perspektif ilmu ya, kedokteran atau ilmu kesehatan, tapi juga kita lihat dari sudut pandang kecerdasan spiritual. Nah, mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian, nanti saya menyampaikan dari sudut pandang spiritualitas kecerdasan ini dalam konteksnya adalah spiritual Islam karena saya beragama Muslim. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan bagi yang beragama bukan Muslim menggunakan kecerdasan spiritual masing-masing agama yang dianut Bapak Ibu sekalian. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, infeksi yang terjadi pada COVID-19 ini secara ilmu medis atau secara logika ilmiah ya, ini ada satu yang perlu kita pahami bersama. Jadi dalam konteksnya adalah berisiko tinggi terinfeksi jika tidak melaksanakan protokol kesehatan. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Di dalam konteks ilmu ilmiah, setiap orang, bahkan orang yang sudah menjadi penyintas, tetap memiliki sebuah risiko tinggi ya, terhadap kondisi seseorang terinfeksi. Ya. Kalau yang penyintas bisa terinfeksi kembali, itu memungkinkan. Jika tidak melaksanakan protokol kesehatan, ya, paling tidak 5M itu. Nah, prokes 5M. Jadi 5M, mencuci tangan, kemudian memakai masker, ya, kemudian juga menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, lalu mengurangi mobilitas. Ini secara logik, ketika orang tidak mematuhi ya, prokes ini, maka seseorang akan berisiko tinggi. Ini secara logik, ya, secara logik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu menjalankan prokes 5M ini, maka hal ini akan meminimalkan. Nah, bahasanya adalah meminimalkan risiko terinfeksi. Bukan menjadi
jaminan bahwa seseorang yang sudah menjalankan prokes 5M ini pasti tidak dalam posisi terkena, bukan. Jadi bahasanya adalah